Oke, selamat malam teman-teman. Kita kembali lagi akan belajar untuk soal-soal TBS. Dan kali ini saya ada dapat kiriman soal yang diminta untuk kita selesaikan bersama ya. Mungkin ini dalam bentuk PPT, cuma di PDF kan ya. Oke, langsung saja kita mulai dari soal deret yang pertama. Diberikan sebuah deret 81, 6, 9, 27, 12, 15, 9, 18. Oke, oke, mungkin boleh teman-teman seperti biasa. Mari teman-teman coba kerjakan 1 menit seperti biasa dari sekarang. Oke, sudah ada 2 orang yang mendapatkan jawabannya. Kak, Delta mungkin. Oke, semuanya dapat delta ya. Oke, oke banyak yang dapat delta. Mungkin akan coba langsung saya terangkan di sini ya. Kenapa bisa dapat jawabannya itu delta? Coba kita lihat. 81 besar dikit lagi. 81 6 9 27 12 15 9 dan 18. Oke. Polanya mungkin akan seperti ini ya. Dari 81 kita akan ke 27. Oke. Dari 81 ke 27 itu kita bisa bagi 3. Kemudian dari 27 ke 9 kita bisa bagi 3 juga. Lalu dari 6 ke 9 ini tambah 3. Kemudian 12, 15 juga ini kita bisa tambah 3. Maka 18. Ini apa Kak Indra? Oke. 18 kita bisa tambah 3 di sini. Ini menjadi 21. Dan angka selanjutnya itu kita ambil dari 9 di sini. Kita bagi dengan 3 juga. Jadi kita dapat 3. Maka jawabannya ya benar. Kita dapat di D. Apakah polanya yang teman-teman dapat juga seperti ini? Atau ada perspektif lain yang berbeda polanya? Sama Kak, cuman saya sempat mikirnya lebih jelimet, lebih rumit. Oke. Perspektif yang dari kakak. Mohon maaf tadi siapa yang berbicara? Ini siapa ini? Sama aja sih Kak, cuman tadi sempat mikirnya bukan bagi 3 tapi 9 kali 9, 9 kali 3, sembilan Mhm. kali satu, terus 9 kali 1/3. Gitu Oh, ya, sebenarnya sama oke, aja. iya. Cuman lebih Oke, rumit oke. jadinya. Oke, sip, sip, sip. Ya, paling kita bisa bagi 3 juga ya. Oke, kalau dari Kak Ilham, jawabannya sama, mungkin lompatnya saja yang berbeda. Maksudnya Kak Ilham tuh lompatnya berbeda itu bagaimana perspektifnya Kak Ilham? Kalau yang jawaban hasilnya 3 itu aku langsung kuadratin aja karena itu 3 pangkat 4 3 pangkat 2 baru 3 pangkat 1 dapatnya 3. Oh, Kalau yang dua oke. satu itu aku dari angka 9 ke 15 itu plus 6. Jadi aku ada asumsi mungkin itu bisa plus 6 juga. Oh, Jadi oh, jadi basically Kak Ilham yang bagian jalur merah ya, kita sebutnya jalur merah ini, itu iya. Kak Ilham bilang kalau ini ada 3 pangkat 4, 3 pangkat 3, kemudian 3 pangkat 3, ini 3 pangkat 2, maka yang di sini 3 pangkat 1 gitu ya. Lalu yang jalur hijau, eh, Kak Ilham mengasumsikan bahwa dari 15 ke 9 itu kan -6 ya, kayak gitu ya, untuk dapat 21-nya. Iya, yang enamnya, yang 81 itu kan ada angka 6. 6 itu aku lompatin 2. Berarti otomatis yang angka 9 aku lompatin 2 lagi. Berarti 9 ke 15. Oh, oke. Berarti dari sini ya. 9 ini ke 15 ini. Iya, Ini plus 6 dan ini juga ke sini plus 6 ya. Oke. Oke, cukup make sense, bisa.
Ya, bisa juga. Yang perspektifnya Kak Ilham juga bisa, cukup make sense. Mendapatkan hasil yang sama juga kan. Jadi kalau perspektifnya Kak Ilham, eh, dia menggunakan ini 3 pangkat 4, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, dapat hasilnya 3. Kemudian dari 6 ke 12 ini kan plus 6, ini plus 6 juga. Terus 9 ke 15, ini juga plus 6. Dan 15 ke A, bagian yang dicari juga plus 6, jadinya 21. Hasilnya sama juga ya. Hasil dapat D, 21. Jadi untuk deret ada beberapa perspektif yang bisa digunakan selama perspektif tersebut make sense untuk mendapatkan polanya, maka boleh-boleh saja digunakannya. Dan terlihat dari sini perspektif yang saya gunakan dan juga perspektif yang Kak Ilham gunakan cukup berbeda, tapi hasilnya sama, itu 21 dan 3. Karena dua perspektif ini make sense untuk polanya. Oke, untuk soal nomor 1 ini bisa dimengerti? Sudah cukup jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, sip. Let's move to the next question. Masih soal deret juga. Kali ini deret pecahan. Diberikan sebuah deret pecahan 21, 2/21, maaf. 2/21, kemudian 3/18, 5/15, 7/12, titik, 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 dan diakhiri 13/6. Oke, silakan coba teman-teman kerjakan seperti biasa, maksimal di 1 menit ya. Ada yang jawab 11/9, ada yang jawabnya B, 9/9. Oke, ada yang jawabnya D, 11/9. Oke. Hmm, mungkin saya ingin dari Kak Isyana. Kak Isyana, kira-kira kenapa jawabannya B, 9/9? Kak, maaf Kak, kayaknya koreksi deh Kak, harusnya 11/9. Oke, Yang atas prima, yang di bawahnya ditambah apa, dikurang ya, 3. Siap, great. Dok. Siap Kak. Oke, betul. Oke, akan langsung saya jelaskan saja. Untuk sebuah deret pecahan, itu ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, kita bisa melihat dari pembilangnya itu memiliki deret sendiri, memiliki pola sendiri, dan penyebutnya juga memiliki pola sendiri. Itu possibility yang pertama. Possibility yang kedua, kita bisa lihat bahwa benar-benar sebuah pecahan itu berpola sendiri. Artinya kalau kita rubah bentuk pecahannya ke dalam sebuah bentuk bilangan desimal, itu dia menjadi sebuah pola sendiri. Nah, untuk case soal ini, kita bisa melihat dari pembilang dan penyebutnya itu memiliki pola masing-masing. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Isyana setelah dia mengkoreksi, jelas terlihat bahwa di pembilangnya polanya tersebut adalah pola bilangan prima ya. Ini ada pola bilangan prima. Mungkin teman-teman akan terkecoh bahwa ini polanya itu +2, tambah 2, tambah 2 dari bilangan ganjil. Akan tetapi, teman-teman lihat yang di bilangan bagian awal, 2 ke 3 sini kan tambah 1. Tidak bisa kalau kita di sini ya, tambah 2, terus ini juga tambah 2, ini kita akan tambah 2, tambah 2 akan menjadi 9/9. Ini akan kurang make sense. Jadi akan lebih make sense jika kita menyatakan bahwa pola di bilangan bagian pembilangnya itu adalah bilangan prima. Dari mana kita bisa mengetahui dia bilangan prima? Kita bisa lihat dari bagian terakhirnya yaitu 13. Ya. Maka kalau kita taruh di sini bilangan prima antara 7 dan 13, bilangan prima antara 7 dan 13, yaitu jelas-jelas adalah 11 untuk pembilangnya. Ya. Nah, kita lihat di option yang punya bilangan pembilangnya itu 11, itu option D dan E. Jadi yang A, B, C ini sudah bisa kita skip. Ya, A, B, C sudah bisa kita eliminasi. Kemudian kita lihat bagian penyebutnya. Penyebutnya dari 21 ke 18.
ini akan terjadi pengurangan ya. Ini minus 3, di sini juga minus 3, ke sini juga minus 3, maka ke sini itu juga minus 3. 12 kurang 3 hasilnya sama dengan 9. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, 11/9. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke, kita lanjut soal deret yang lainnya. 2, 6, 15, 40, titik, 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 210. Silakan coba teman-teman kerjakan. Ada recordnya kan? Nanti saya langsung upload ke YouTube ya. Oke, ini mungkin agak berat ya. Teman-teman harus cukup teliti. Tip, sudah ada yang mendapatkan jawabannya. Boleh saya dengar penjelasan dari Kak Liliosa? Bagaimana kakak bisa mendapatkan jawaban E, 89? Halo Kak, saya dari 2 ke 6, kalau menurut saya kalau dari 2 ke 6 itu tambah 4, 6 ke 15 itu kan tambah 9, 15 ke 40 tambah 25. Dari situ kita bisa lihat kalau plus 4 itu kan 2 pangkat 2, lalu 9, 3 pangkat 2, 25 itu 5 pangkat 2, jadi selanjutnya itu 2, 3, 5, 7 pangkat 2, 49. Jadi 40 tambah 49, 89. Nanti 210 itu 9 dijumlahkan dengan 81, 9 pangkat 2. Gitu, Kak. Oke, sip. Terima kasih Kak Liliosa. Jawabannya sangat-sangat tepat. Jadi ini merupakan pola dengan penjumlahan dari bilangan prima dikuadratkan. Ya, penjumlahan dari bilangan prima dikuadratkan. Seperti yang tadi bilangan primanya dimulai dari 2. Selisihnya betul, dari 2 ke 6 itu kita tambah 4, 6 ke 15 itu kita tambah 9, dan 15 ke 40 kita tambah 25. Yang mana bagian jalur merah ini kalau teman-teman perhatikan, ini merupakan hasil dari bilangan kuadrat ya. Angka-angka bilangan kuadrat. 4 itu merupakan dari hasil dari 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 25 itu 5 kuadrat. Nah, kemudian kita lihat berapa kuadrat selanjutnya untuk mendapatkan hasil di bagian sini yang akan kita cari di sini. Ya. 2, 3, 5 seperti yang tadi itu merupakan pola bilangan prima. Maka bilangan selanjutnya adalah 7. Jadi 7 kita kuadratkan hasilnya akan menjadi 49. 49 ditambah 40 maka hasilnya ada 89. Jadi bilangan yang hilang di sini adalah 89. Ini kalau kita lanjutkan maka selanjutnya ini adalah tambah 11 kuadrat ya. Tambah 11 kuadrat, 11 kuadrat itu 121. Jadi 89 tambah 121 hasilnya pasti 210. Jadi jelas bahwa polanya adalah penjumlahan dari bilangan prima dikuadratkan. Sudah cukup jelas untuk soal nomor 3 ya ini ya. Ya. Untuk soal nomor 3 ada yang ingin ditanyakan? Kak, mohon maaf izin bertanya. Oh ya, silakan. Kak, izin tak? Itu kan dari 2 kuadrat jadi ke 3 kuadrat, berarti bedanya 1 ya? Terus dari 3 jadi ke 5, bedanya 2. Terus 5 ke 7 bedanya 2. Itu gimana, Kak? Ini kan bilangan Masih prima, bingung. Kak. Bilangan prima, Kakak. Kak Oke, Ali, Kak, terima kasih. Kak Alia masih bingung bilangan prima ya? Enggak. Jadi kalau begitu kita dengan bilang prima udah paham. Terima kasih. Berarti berikutnya 11 dan 13 gitu ya, Kak? Yes, 11 ke 13 dan 13. setelah itu 17. Ya, 17. Setelah itu 19, Terus 17. 23 dan seterusnya seterusnya. Ya. Yes. Jadi polanya adalah Terima kasih. penjumlahan kuadrat dari sebuah bilangan prima. Oke.
Oh, sepertinya yang mengirimkan soal ini cukup berat ya. But it's okay. Teman-teman masih bisa mengerjakannya. Good job. Kita lanjut. Soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 masih deret lagi. Diberikan sebuah deret 8, 24, 22, 56, 18, titik, 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 titik. Maka bilangan selanjutnya adalah, oke, silakan teman-teman 1 menit lagi seperti biasa. Kalau bisa lebih kurang dari 1 menit. 2 orang sudah mendapatkan jawaban. Oke, great. 3 orang. Nice. Oke, karena sudah ada 3 orang yang mendapatkan jawaban yang betul, jawabannya adalah E, 124 ya. Saya coba-coba hitung, kayaknya ini memang 124 juga sih. Coba kita lihat. Yang pertama dari 8 ke 24, ini kita plus 16 kan. Ya, ini plus 16. Kemudian dari 24 ke 22, kita kurangi 2. 22 ke 56, ini kita plus 34. Kemudian dari 56 ke 18, ini kita minus 33. Oh, 38, sorry, 33. 38, 38. Oh, 33 sih. Minus 38. Ini tingkat pertamanya ya. Ini menjadi tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, kita lihat pola yang dari 16 ke 2, ini kan selisihnya minus 18. Oke. Dari min 2 menuju ke 34, itu kita perlu tambah 36. Dari 34 menuju ke minus 38, itu kita perlu menambahkan sebanyak, kita perlu mengurangi sebanyak minus 72. Ini yang menjadi tingkat keduanya. Oke. Kemudian kita lihat tingkat ketiganya, dari minus 18 menuju ke plus 36, maka akan kita kalikan dengan minus 2. Kita kalikan dengan minus 2. Dari plus 36 menuju ke minus 72, ini juga kita kalikan minus 2. Maka untuk pola selanjutnya, akan kita kalikan minus 72 ini, akan kita kalikan juga dengan minus 2. Minus 72 kali minus 2, kita dapatkan hasil di sini adalah positif 144. Oke. Kita dapatkan positif 144, ditambahkan, positif 144 ini ditambahkan dengan minus 38. Ya, positif 144 ditambahkan minus 38, hasilnya sama dengan positif 106. Ya, positif 106. Positif 106 kita tambahkan dengan 18, hasilnya sama dengan 124. Maka jawabannya adalah E. Ini yang menjadi tingkat 3. Realitas TBS memang sepanjang ini kan pola tinggi bertingkatnya ya bisa 3 tingkat. Kalau seingat saya ya, kayaknya ada yang 4 tingkat deh kayaknya ya untuk TBS kemarin. Correct me if I'm wrong. Untuk teman-teman mungkin Kaputra kemarin apakah ada yang sampai 3 tingkat, 4 tingkat? I don't know. Tapi seingat saya kemarin di batch 1 2023 itu ada yang sampai 4 tingkat kalau tidak salah. Jadi ya prepare for the worst case aja sih. Apakah untuk soal ini ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Oke, great. Maka selanjutnya kita langsung lanjutkan ke soal berikutnya. 405, 127, 278,
128, 150, 129, titik, 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 titik. Oh, ada yang nanya. Bentar. Sorry ya. Ada yang bertanya, kenapa dikali minus 2? Ini siapa? KN. Gimana caranya supaya bisa cepat tahu polanya soalnya kayak? Em, apa ya? Banyak latihan aja sih kan? KKN. KKN. Oke. Banyak latihan aja sih. Nanti teman-teman pasti akan terbiasa kok lihat pola-pola itu. Kayaknya ini bisa dapat di tingkat ke-1, tingkat kedua, atau kita langgar 1, langgar 2. Kayaknya berbanyak latihan-latihan soal, kayaknya teman-teman sudah bisa langsung notice gitu ya, polanya akan seperti apa. Oke, terus dari Kak Francisca, kenapa dikali 2, dikali minus 2? Karena kakak lihat perubahannya di yang jalur hijau ya, di tingkat kedua ini. Pertama kan di sini minus 18, kemudian di keduanya itu adalah plus 36. Artinya minus 18 ini bagaimana bisa dia berubah menjadi plus 36? Artinya dia harus dikali dengan minus. Karena minus kali minus kan positif. Minus berapa itu yang bisa mengubah dari minus 18 menuju ke plus 36, yaitu minus 2. Jadi kita kalikan dia dengan minus 2. Kemudian dari plus 36 menuju ke minus 72, juga kita kalikan minus 2. Ipar tuh kesel gini, Ipar mah. Bagaimana? Sudah pernah dapat soal kayak gini, Kakak? Oke, sip. Jadi kita akan di tingkat ketiga kita akan mengalihkan dengan minus 2 supaya bisa merubah pola di yang tingkat keduanya, di yang warna hijau itu menjadi minus plus minus plus minus plus dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Apa sudah cukup jelas, Kak Francisca? Oke, baik. Sip. Let's move to the next question. Yang tadi diberikan sebuah deret 405, 127, 278, 128, 150, 129, dan selanjutnya berapa? Silakan, seperti biasa coba teman-teman kerjakan 1 menit. Wah, sudah ada yang dapat jawaban D, 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 D. Oke, great. Kita menunggu teman-teman lain sedikit. Masih ada waktu berapa detikan ini? Masih belum 1 menit. Setelah itu mungkin saya bisa minta coba kakak Paksitia Purnama. Nama baru nih, saya baru lihat nih. Boleh kakak Paksitia Purnama, saya minta tolong bantu menjelaskan pola ini. Kenapa kakak bisa dapat jawabannya D untuk teman-teman yang lain? Iya kak, terdengar ya kak ya suara saya kak ya? Oke, jelas. Iya kalau dari saya sih itu lompat ya kak ya, dari 405 itu ke 278 terus ke 150 gitu Oke. ya. Terus ke yang ditanyakan itu dikurangin dari 405 ke 278 itu 127, terus Mm-mm. 278 ke 150 itu 128, 150 terus kemudian lanjut ke 150 ke X-nya itu berarti dikurangi 129 Oke, maka jawabannya di di D 21. 21. Oke, ada yang punya perspektif lain? Kakak Joe, boleh kakak? Di sini Kak Purnama ya, saya panggil Kak Purnama, itu dia mengabaikan pola yang ini ya. Pola yang ini dia abaikan karena uh, kurang ini ya, apa namanya, tidak langsung masuk ke bagian yang ditanyakan. Iya, soalnya kalau yang itu kan sudah langsung plus 1 ya, Kak ya. Ya, 128 ke 129 kan plus 1 oke. gitu. Ada yang punya perspektif lain mungkin yang bisa notice. Penjelasan dan jawaban Kak Purnama betul ya, jawabannya betul di 21 di D. Cuma di sini saya ingin lihat, ya betul Kak Arman. Terima kasih Kak Arman. Ini adalah pola Fibonacci. Ya, ini adalah pola Fibonacci. Jadi eh, yang Kak Arman lakukan sudah betul, cuma
Kalau kita notice baik-baik, 405, 127, 278, 128, 150, 129, menit titik-titik. Kita lihat bagian 278, ya, bagian 278 ini itu merupakan hasil dari 405 dikurangi dengan 127. Yaitu pola yang ini dikurangi dengan bagian ini. Dapatlah hasil yang di sini. Kemudian 150 ini juga sama. Didapat dari 278 dikurangi dengan 128. Dapatlah hasilnya yang 150. Maka hal serupa juga akan berlaku untuk mendapatkan bagian yang ditanya ini. Kita dapat dari 150 dikurangi dengan 129, didapatlah hasilnya 21. Jadi ini juga merupakan pola Fibonacci. Ya. Tapi kalau teman-teman bisa dapat notice dengan perspektif yang sama seperti Kak Purnama, it's okay karena polanya juga make sense. Ya. Tapi kalau sesuai dengan tanda kutip teori yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, pola ini bisa dilihat dengan cara pola Fibonacci. Oke. Apa sudah cukup jelas? Untuk soal nomor 5 ya, kalau tidak salah, saya sudah tanya nomor berapa nih? Untuk soal nomor 5 apa sudah cukup jelas untuk teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan? Masih belum jelas mungkin? Oke, Jelas, Kak. sip. Kalau sudah cukup jelas, maka kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Masih deret lagi. Kali ini ada deret 3, 2, 4, 6, 8, 7, 9, titik, 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 13, 12. Maka bagian yang hilang di tengah-tengah ini adalah berapa? Oke, sudah ada satu orang yang sudah bisa mendapatkan jawaban, kayaknya kurang lebih 20-an detik ya. Oke, sudah ada 2 orang, nama-nama baru juga, oke. Oke, sip. Boleh saya minta perspektif dari kakak, wait, tadi yang pertama jawab tadi siapa ya? Kak Ahmad Hidayat. Boleh Kak Ahmad? Kira-kira bagaimana Kak Ahmad bisa mendapatkan jawabannya 11? Boleh, Kak. Jadi ini polanya itu, Kak, kan kalau 3 ke 2 itu -1, terus 2 ke 4 plus 1, 4 ke 6 plus 2, 2 ke 4 plus 2, Oke. 4 ke 6 plus 2, 6 ke 8 plus 2. Mm-mm. Terus 8 ke 7 -1 lagi, berulang tadi -1. Jadi 2-nya 3 kali, begitu juga dengan 7 ke 9. 7 ke 9 itu plus 2, 9 ke titik itu plus 2. Jadi 11. Terus 11 ke 13 itu plus 2, 13 ke 12 itu -1. Jadi polanya itu ada plus 2 3 kali, plus 2 3 kali itu ada -1 di tengah-tengahnya gitu, Kak. Yes. Jadi dapatnya 11 gitu. Oke. Terima kasih Kak Ahmad. Kayaknya polanya sudah cukup jelas dan clear ya yang disampaikan oleh Kak Ahmad. Atau yang teman-teman lain mendapatkan jawaban 11 ada perspektif yang berbeda? Atau semuanya sama polanya? Bisa juga plus 4 plus 1. Ini dari ke siapa? Kak Liliosa atau dari Kak Twi mungkin mau memberikan jawaban? Mungkin Kak Twi, Kak Liliosa sudah sering ya. Mungkin teman-teman lainnya, kesempatan teman-teman lain. Kak Twi tadi ingin berbicara bagaimana Kakak? Kak Yanda, polanya beda Kak, loncat 1. Oh oke, Kak Yanda mungkin boleh dijelaskan perspektifnya kepada teman-teman lain. Kira-kira bagaimana loncat 1 yang Kakak maksud? Iya, Kak. Jadi kan ada dari angka 3, 4, 8, 9, 13. Saya ambilnya dari yang 3 ke 4 itu ditambah 1, lalu dari 4 ke 8 itu ditambah 4, lalu dari 8 ke 9 itu ditambah 1, kemudian dari 9 ke 13 yang ujung ini kan ditambah 4. Jadi dari yang angka 2 ditambah ke
ke 6 itu ditambah 4, dari 6 ke 7 itu ditambah 1, kemudian dari 7 ke sampingnya ditambah 4. Jadinya 11. Terus ini tambah 1 lagi. Oke, make sense. Bisa ya, oke. Ada dua perspektif yang sama-sama make sense, jelas, dan mendapatkan hasil yang sama juga ya. Oke, jadi tidak ada satu pola yang tetap dan pasti untuk menjawab sebuah soal deret. Ada banyak sekali possible pola selama pola tersebut make sense untuk dijelaskan. Ya. Namun pada intinya jawabannya adalah ya 11. Saya pribadi sih sejujurnya saya dapat pola yang sama seperti Kak Ahmad ya. Min 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, min 1 plus 2 plus 2 plus 2, min 1. Ya, jawabannya adalah 11. Oke. Ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Masih deret lagi. Sebentar saya cek, apakah semua ini deret ya? Oh, ada aritmatika aljabar. Oke, sip. Kira nanti ada deret-deret semua. Oke, soal deret nomor kesekian kalinya. Saya lupa nomor berapa. Ada 4, 4, 6, 16, 70, titik, 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 tiba-tiba ke 2842. Oke, silakan coba teman-teman kerjakan. Polanya cukup ribet ya. Oke. Ya, oh ya. Ini clue-nya mungkin teman-teman hmm, bisa kaitkan dengan model-model untuk mencari suku ke N. Ya, clue-nya mungkin teman-teman bisa coba-coba kaitkan dengan untuk mencari rumus suku ke N. Dari yang kemarin kita bahas yang soal penjumlahan deret aritmatika itu. Model-modelnya bisa seperti ini. Oke, ya. Kita bisa kaitkan dengan metode mencari suku ke N yang kemarin yang kita penjumlahan deret aritmatika gitu ya. Oke. Sip. Kayaknya sudah lebih dari 1 menit, udah 2 menitan. Belum dapat polanya. Oke. Lupa rumusnya lagi. Tidak pakai rumus yang saklek ya. Clue-nya adalah mirip-mirip seperti mencari suku KN polanya. Tidak pakai rumus yang saklek. Oke. Sebenarnya mungkin teman-teman sudah cukup kebingungan. Oke. Oke, akan langsung saya jelaskan ya. Jadi pola ini memang cukup ribet, ya, cukup ribet. Saya hitung di kepala juga cukup ribet, pusing. Jadi mungkin coba kita hitung aja ya. Oke. Jadi kita akan mulai dari suku kedua, 4 ini. Nah, 4 ini itu hasil dari UN, itu hasil dari UN min 1 atau suku sebelumnya, ya, suku sebelumnya dikalikan N saat ini yang kita ingin cari, yaitu suku kedua, N-nya, terus dikurangi dengan rasionya tadi. Ya, jadi bukan UN yang saat ini, tapi UN min 1 atau suku sebelumnya. Suku sebelumnya. Jadi makanya kita mulai dari start dari yang suku kedua. Itu yang saya missing penjelasannya ya. Mohon maaf ya. Oke, jadi untuk mencari suku ke N, kita start dari suku kedua. Kita dapatkan dari suku sebelumnya dikalikan dengan N saat ini, dikurangi dengan rasionya. Oke. Nah, pertama coba kita fokuskan pada bagian yang ini dulu. UN min 1 dikalikan dengan N saat ini. UN min 1 sebelumnya adalah 4 kan. 4 juga sama hasilnya. Suku sebelumnya yang ini. 4. Kita kalikan dengan N saat ini yang kita ingin cari yaitu 2. Yaitu 4. N saat ini adalah 2, yaitu suku kedua. Saya jadi pusing. N saat ini adalah 2. Ya, karena kita ingin cari itu suku kedua. Dan dikurangi rasionya. Nah, rasionya berapa yang
rasio berapa yang bisa menghasilkan 4 sesuai dengan suku keduanya. Oke. Sampai sini teman-teman masih bisa paham atau saya punya penjelasan agak belibet nih? Paham, Kak, paham. Oke, bentar saya minum air dulu. Oke, sip. Nah, kita ingin mencari rasionya ini berapa supaya UN-1 kali N ini hasilnya bisa sama dengan suku KN yang ada di dalam soal. Makanya di sini saya pakai rasionya adalah 4. Jadi 4 kali 2, 8 kurang 4, hasilnya 4 kembali. Terus kita lihat suku ketiga, yaitu 6. Gunakan persamaan yang sama. Suku sebelumnya, yaitu 4, dikalikan dengan N saat ini, di mana suku ke-6 itu berada, yaitu N-nya 3, dikurangi dengan rasionya. Nah, rasio ini, kita lihat kembali seperti sebelumnya, rasionya berapa yang bisa membuat hasilnya itu jadi 6. Dari 4 kali 3, 12, kurang berapa yang hasilnya 6, maka rasionya adalah 6 kembali. Kan? Nah, dari dua suku ini, teman-teman lihat bahwa rasionya dari 4 menuju ke 6, itu kan plus 2. Ya, rasionya plus 2. Dari situ, saya bisa bilang bahwa rasio ini bisa plus 2 untuk setiap suku berikutnya. Oke. Rasio ini saya bisa bilang plus 2 untuk setiap suku berikutnya. Dan kita akan coba buktikan. Oke, kita akan coba buktikan. Suku ke-4, 16. Oke. 16, ini mungkin agak berantakan, mohon maaf ya. Tapi yang penting teman-teman bisa dapat poinnya. 16 ini dapat dari suku sebelumnya, yaitu 6, dikalikan dengan N saat ini, yaitu 4, dikurangi rasio tadi, terakhir adalah 6, 6 plus 2, 8 ya, dikurangi 8, 24 kurang 8 hasilnya 16, betul ya. Suku berikutnya 70, sama 70 ini hasil dari suku sebelumnya 16, dikalikan N saat ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dikurangi rasionya plus 2 dari 8 yaitu 10. 16 kali 5 dapatnya 80 kurang 10, 70. Tepat ya. Terus kita ke yang 2842 dulu sebelum kita mengisi yang titik-titik ini. 2842, oh tidak bisa ya, kita ke yang titik-titik saja berarti. Karena kita perlu suku sebelumnya. Bagian titik-titik ini, kita lihat. Kita ingin mencari tahu berapa. Dari suku sebelumnya adalah 70. Dikalikan titik-titik ini sukunya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikurangi rasionya tadi terakhir di 10. Ditambah 2 lagi untuk rasionya, jadi 12. Jadi 70 kali 6, 420. Dikurangi 12, hasilnya sama dengan 408. Sampai sini teman-teman bisa paham? Dapat 408. Nah, kan jawabannya di C. Oh, Kak Ika ingin bertanya. Bagaimana caranya kita tahu hasilnya bisa 4, Kak? Kalau rasionya belum diketahui tadi. Izin, Kak, saya belum paham datangnya rasio. Oke, good question. Datangnya rasio ini dari mana ya? Oke, kita coba breakdown dari awal kembali berarti. Dari mana datangnya sebuah rasio ini? Dari deret 4, 4, 6, 16, 70, titik, 2842. Oke, kita coba breakdown pelan-pelan ya. Yang pertama, kita lihat dari 4 menuju 4. Ya, kalau kita mau pakai cara seperti soal-soal sebelum-sebelumnya, ini kan kita bisa plus 0 atau kita kali 1. Bisa. Kemudian dari sini ke sini kita plus 2. Ini plus 10. Kemudian
16 ke 70 ini kita bisa plus eh, 54, ya, 54 plus ke titik kan. Nah, kalau kita pakai cara seperti ini kan masih belum diketahui polanya. Kita mau coba juga mau langgar satu seperti ini, mau langgar satu seperti ini, atau mau langgar 3 seperti ini, atau mau langsung langgar 4 seperti ini, itu pun masih belum bisa terlihat jelas pola yang beraturan dari masing-masing. Nah, kemudian kalau kita mau coba cara lainnya, kita mau coba cara lainnya, yaitu misalnya dengan pola Fibonacci misalnya. Kita mau coba pola Fibonacci, artinya kan suku setelahnya itu merupakan hasil operasi dari suku sebelum-sebelumnya. Entah itu penimbulan atau pengurangan. Oke, entah itu penimbulan atau pengurangan. Nah, kita lihat dari suku kedua, ini masih bisa make sense karena kita bisa bilang kalau 4 yang di suku kedua ini merupakan hasil dari 4 tambah 0. Ya, suku sebelumnya pertama ini 4 tambah 0. Oke, boleh. Kemudian suku ketiga, angka 6 ini, tidak bisa kita bilang 6 ini adalah hasil dari 4 tambah 4. Ya, karena itu tidak sama dengan 6. Artinya pola Fibonacci pun sudah tidak make sense juga untuk menjawab soal ini. Nah, ketika kita sudah tidak ada jalan lagi untuk menentukan polanya, mulai dari kita tingkatkah atau mulai kita larikah, itu sudah tidak dapat. Artinya, ada kemungkinan baru yang terbuka, yaitu setiap sukunya masing-masing ini itu terbentuk dari sebuah persamaan. Setiap suku-suku ini terbentuk dari sebuah persamaan. Oke? Persamaan seperti apa yang memungkinkan untuk membentuk masing-masing suku ini? Nah, itu yang kita akan coba cari tahu. Yang saya dapat pikirkan, mungkin ada bentuk persamaan lain. Saya tidak tahu, tapi yang bisa saya pikirkan di sini, persamaan yang membentuk masing-masing sukunya ini dapat dibentuk dari hasil suku sebelumnya. Saya tulis saja dengan suku sebelumnya. Suku sebelumnya dikali urutan saat ini ya. Mungkin bahasanya adalah urutan. Oke. Suku sebelumnya dikali dengan urutan saat ini. Ini awalnya saya berpikir seperti ini. Suku sebelumnya dikali urutan dari suku tersebut. Nah, ini persamaan pertama yang coba saya pikirkan tadi pertama ya. Sebelum jadi yang kurang rasio. Belum sampai ke kurang rasio. Oke. Dengan asumsi seperti ini, kita bisa lihat bahwa kita bisa mulai dari suku kedua. Oke, kita bisa mulai dari suku kedua. Kita tidak bisa mulai dari suku pertama. Oke, karena suku pertama sini, suku sebelumnya kita tidak ketahui, ya, berapa suku sebelumnya ini. Jadi kita langsung mulai dari suku kedua. Dengan asumsi persamaan yang saya dapat seperti ini, ya, yang saya coba-coba selesaikan di kepala tadi. Kita lihat suku sebelumnya adalah 4. 4 dikali urutan suku saat ini, ya, urutan suku tersebut di saat ini. 4 di sini itu urutannya yang kedua. Jadi 4 kali 2. Dapatnya 8. Artinya hasilnya tidak sama dengan suku saat ini itu 4. Oke. Kemudian saya masih mempertahankan persamaan ini dulu. Saya coba di angka 6. Masih dengan persamaan yang sama. Saya coba dengan persamaannya berarti 6 ini dapat dari 4 dikalikan dengan 3. Oke, suku sebelumnya dikalikan dengan urutan saat ini 4 kali 3 dapatnya 12. Ini kan dapatnya 8. Oke. Sabar, saya coba tulis biar lebih rapi ulang ya. Bentar. Saya coba rapikan dulu. Oke, ini di atas saja. Oke, 4 ini kan tadi dapat dari, dengan asumsi persamaan ini, kita dapat dari suku sebelumnya 4 dikali dengan urutan saat ini 2 yang sama dengan 8. Kemudian yang ini kita dapat dari 4 dikali 3 sama dengan 12. Yang ini
16 itu kita dapat dari 6 suku sebelumnya dikali urutannya saat ini adalah urutan keempat, dapatnya 24. Oke? Nah, yang mana hasil-hasil ini itu tidak sesuai dengan angka yang ada di dalam soal, di dalam deret soal. Nah, dari sini saya memiliki asumsi lain lagi. Artinya mungkin hasil-hasil ini dikurangi sesuatu nih dari persamaan yang tadi. Karena saya masih mencoba untuk mempertahankan persamaan ini. Di pikiran saya seperti itu. Jadi persamaan ini, saya berasumsikan dia pasti kurang sesuatu. Kurang apa begitu. Nah, kurang sesuatunya ini, saya bahasakan sebagai sebuah rasio. Kurang sesuatu ini saya coba bahasakan sebagai sebuah rasio. Maka coba kita kembali ke hasil yang di sini tadi. Ya. Maka, untuk dapat 4 ini, berarti suku sebelumnya dikali dengan urutan saat ini dikurangi sebuah rasio berapa yang bisa menghasilkan angka 4 seperti di soal tadi kan. Supaya sama nih. Ya. Berarti di sini rasionya saya dapat 4. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kita coba cari suku yang urutan ketiga yaitu 6 dikurangi rasio berapa supaya hasilnya 6. 12 kurang sesuatu yang hasilnya 6 ya berarti di sini adalah 6. Oke. Masuk ke 16 sama juga. 6 kali 4 24 dikurangi sesuatu rasionya yang bisa menghasilkan 16. 24 kurang 8 dapatnya 16. Nah, di sini baru saya bisa melihat dengan jelas yaitu polanya adalah yang menjadi pola jelasnya adalah bagian rasio. Rasio itu kalian lihat dari suku saat ini ke suku setelahnya untuk mencari rasio itu selalu bertambah 2. Ya, karena kalau n-nya itu jelas kan, urutannya itu jelas 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi rasionya itu bertambah 2. Nah, karena saya sudah mendapatkan gambaran jelas dari perhitungan yang saya coba-coba ini, maka saya bisa asumsikan bahwa untuk mencari suku setelahnya atau saya tuliskan sebagai UN, ya, UN itu bisa kita dapatkan dari suku sebelumnya, UN-1, suku sebelumnya, dikalikan dengan N saat ini, dikurangi dengan rasio. Yang mana rasio ini itu startnya dari 4, kemudian 6, 8, dan seterusnya. Karena rasionya saya dapatkan polanya 4 plus 2 jadi 6, plus 2 jadi 8, seterusnya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya KIK, dari mana dapat rasionya? Yang pertama saya dapatkan dari uji coba asumsi. Kemudian untuk mendapatkan pola rasionya juga dapat dari uji coba dan asumsi. Secara cepat. Jadi ini bukan merupakan rumus pasti ya. Ini dicoba-coba di trial and error dari modelan deret yang kita dapat dari soalnya. Nah, dengan kita dapat bentuk persamaan seperti ini, selanjutnya kita uji coba buktikan di deretnya untuk mencari yang bagian titik-titik ini ya. Titik-titik ini kita bisa dapatkan dari suku sebelumnya yaitu 70 dikalikan dengan N dari si soal yang kita cari yaitu di 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi dengan rasionya kita lihat kalau ini start dari 4 berarti 4, 6, 8, 10 maka yang di sini kita dapat rasionya adalah 12. Maka hasilnya 70 kali 6 itu 420 dikurangi 12 dapatnya 408. Oke, apakah sudah betul? Kita keep dulu jawaban 408 ini. Kenapa keep? Karena saya ingin membuktikan di yang 2842. Apakah benar jawabannya sesuai dengan persamaan ini dapatnya 2842 juga?
Kita coba, jika suku sebelumnya adalah 408, maka 2842 ini dapat dari 408 dikalikan dengan N-nya itu adalah 7, dikurangi dengan rasionya, maka rasionya adalah 14 ya. Kalau kita sesuai dengan persamaan yang kita dapat bentuk ini. 408 kali 7, anybody can help me please? 408 kali 7, saya malas hitung manual. 2856. Oke, terima kasih kali Liosa. 408 kali 7, 2856 dikurangi 14, maka hasilnya 642514 ya. 2842. Oke, artinya persamaan kita ini bisa memberikan jawaban terhadap pola yang membentuk dari soal ini. Jadi bisa kita asumsikan bahwa jawaban yang dibutuhkan yaitu 408. C. Ya. Kurang lebih seperti ini untuk soal deret ini. Memang cukup sulit ya untuk bisa teman-teman dapatkan jawabannya. Dan memang membutuhkan kecepatan berpikir dan juga banyak asumsi dan skenario yang perlu kita coba probabilitasnya, apakah bisa menjawab atau tidak. Kurang lebih seperti ini. Apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Mungkin ada yang terlalu belibet atau gimana mungkin? Silakan teman-teman. Adakah? Kalau ketemu di TBS nanti lebih baik di skip paling belakang aja ya Kak, ngerjainnya kalau ada waktu luang. Ya, mungkin sepertinya saya bisa sarankan demikian juga kalau memang teman-teman sudah lebih dari 2 menit mengerjakan satu soal ya. Bukan cuma soal yang modelnya begini. Mungkin soal-soal yang teman-teman sudah kerja lebih dari 2 menit, saya sarankan sebaiknya segera mungkin untuk move on. Karena kalau kalian sudah kerja dari lebih dari 2 menit, itu pasti adrenalin rush-nya itu pasti akan gila-gilaan tuh. Kalian pasti akan secara apa ya, pikiran pasti, aduh ini mau tidak mau saya harus dapat nih jawabannya nih, ngebet kali gitu. Jadi harus ada apa ya, harus bisa menahan diri lah mungkin ya, harus bisa menahan diri. Kalau memang teman-teman rasa sudah 2 menit saya kerjakan ini, ya udahlah move on aja lah. Atau kalau memang kalian rasa feelingnya kuat, instingnya kuat, guessing aja ABC, ya itu saya tidak terlalu sarankan ya. Tapi kalau memang sudah mepet-mepet waktu ya mau tidak mau semua soal harus terjawab ya berarti harus guessing. Kayak gitu. Ya, memang mencari pola seperti ini memang tidak familiar. Memang betul saya akui itu tidak familiar. Jadi makanya tadi clue-nya tadi saya sampaikan bahwa mirip-mirip seperti mencari suku ke N. Mirip-mirip seperti mencari suku ke N. Jadi ya mungkin kita bisa saling mengaitkan satu sama lain dengan model-modelan soal-soal lain juga, materi-materi lainnya juga kita saling kaitkan satu sama lain, mungkin kita bisa dapatkan kuncinya mungkin ya, secercah harapannya mungkin. Tapi kalau teman-teman berat, dalam artian sudah terlalu lama mengerjakannya, lebih dari 2 menit, saran saya move on ke soal lainnya, ya, supaya tidak terlalu memakan waktu. Karena bukan cuma soal itu yang harus dikerjakan, soal lain juga harus dikerjakan. Oke, sip. Daripada kita menghabiskan banyak waktu, masih ada soal-soal lain yang harus kita bahas lagi. Mari kita move ke soal selanjutnya, deret selanjutnya lagi. Ada deret 6, 15, 35. 6, 15, 35, 77, 143, oke, 221. Titik, 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 titik. Oke. Silakan coba teman-teman kerjakan lagi. Ini kayaknya model-modelan yang hard juga nih kayaknya, sahabat. 3, 5.
Hmm. Ah, oh ya. Oke, sebagai clue, pola ini clue-nya adalah bilangan prima dan juga Fibonacci. Clue-nya adalah bilangan prima dan juga Fibonacci. Ya, clue-nya adalah bilangan prima dan juga Fibonacci. Jadi silakan coba teman-teman kerjakan. Bilangan prima dan Fibonacci. Oh wow, ya ada yang dapat jawabannya. Oke, akhirnya ada satu orang yang sudah dapat jawabannya ya. Dua orang dapat jawabannya. Oke, gue. Oke, Em, Kak Liliosa boleh bantu menjelaskan bagaimana caranya? Siapa tahu Kak Liliosa punya perspektif yang lain. Kalau menurut saya, kalau cara yang saya dapat itu tingkat 3, Kak. Tingkat 3 ya, oke. Bagaimana tuh kakak? Tingkat yang pertama itu dari 6 ke 15 tambah 9, berikutnya tambah 20, tambah 42, tambah 66, tambah 78. Nah, tingkat yang Berapa tuh? Maaf kakak, tambah berapa? 78. Oh, 78. Oke, sip. Tingkat yang berikutnya, yang kedua, 9 ke 20 itu tambah 11, berikutnya tambah 22, tambah 24, tambah 12. Nah, dari tingkat yang ketiga, 11 ke 22 itu kali 2, berikutnya tambah 2, berikut bagi 2. Yang berikutnya lagi itu saya coba-coba kembali ke kali 2 lagi. Jadi 12 kali 2, 24, sehingga 24 dijumlahkan dengan 78 hasilnya 102, maka bilangan yang dicari adalah 323, 102 tambah 221. Oke. Sip. Jawabannya betul 323. C. Ada yang punya perspektif lainnya? Mungkin ada yang mencoba pakai clue yang saya berikan tadi. Mungkin dapat C ya. Oke. Great. Jawaban yang disampaikan oleh Kak Liliosa tepat. Polanya juga make sense dengan tingkat 3. Yang cukup sederhana juga. Untuk dicoba. Oke, kalau yang dari perspektifnya saya, dari 6, 15, 35, 77, 143, 143, 221, titik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa clue-nya adalah bilangan prima dan Fibonacci. Jadi, saya melihatnya, setiap suku ini, kembali lagi, setiap suku ini terbentuk dari hasil perkalian antara bilangan prima dengan bilangan prima saat ini dengan bilangan prima berikutnya. Ya, dari bilangan prima saat ini dengan bilangan prima berikutnya. Start dari 2. 6 ini terbentuk dari bilangan prima yaitu 2, ya, start dari 2 dikalikan dengan bilangan prima setelahnya yaitu 3. Oke. Jadi saat ini kita berada di bilangan prima 3. 15 didapat dari hasil kali bilangan prima saat ini yaitu 3 dikalikan dengan bilangan prima berikutnya yaitu 5. Ya, jadi kita sekarang berada di bilangan prima 5. 35 dapat dari 5 dikalikan dengan bilangan prima berikutnya setelah 5 yaitu 7. Kita sudah di 7 dan selanjutnya 77 dapat dari bilangan prima saat ini yaitu 7 dikalikan bilangan prima berikutnya yaitu di 11 dapat 77. 143 pun sama, kita start dari 11 dikalikan bilangan prima setelahnya yaitu di 13. 221 pun sama, kita dapat dari bilangan prima saat ini yaitu di
13 kita kalikan dengan bilangan prima setelahnya, yaitu di 17. Maka yang dicari ini kita dapat dari bilangan prima saat ini, yaitu 17, dikalikan dengan bilangan prima setelahnya, yaitu di 19. 17 dikalikan dengan 19, kita dapat sini 3, 6, 9 tambah 6, 15, 7, 1. Bentar, pindah. Oke, pindah di sini aja. Tambah 3, 2, 1, 3. Dapatnya 3, 2, 3. Jawabannya sama C. Jadi bebas teman-teman lebih nyaman menggunakan perspektif dari Kak Liliosa, dapat 3 tingkat, atau kalian mau menggunakan seperti yang perspektifnya saya, yaitu bilangan prima yang di Fibonacci-kan polanya. Jadi bilangan prima saat ini dikalikan dengan bilangan prima setelahnya. Kurang lebih seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan untuk pola deret yang ini? Sudah cukup jelas atau ada yang masih keliru? Oke, sip. Kalau sudah cukup jelas, maka kita lanjutkan ke soal berikutnya. Aritmatika dan aljabar. Oke, sip. Aritmatika dan aljabar. Ini aktiviti nomor 4. Nomor 1 dong. Bentar. Ganti ya. Ini nomor 1. Oke, sip. Nomor 1. Sampai matahari terbenam, Jito berhasil menjual 80% 80% dari seluruh pisang yang ia miliki. Namun, di warungnya masih tersisa 360 tandan pisang. Satu tandan pisang dijualnya seharga 1.800. Murah kan? Satu tandan ini. Berapa banyak uang yang telah dihasilkan oleh Jito? Oke, coba silakan teman-teman kerjakan dengan asumsi sebagai pedagang pisang ya. Oke. Itu satu tandan. Tahun berapa dia jual nih? Sekarang satu tandan berapa satu tandan? Satu sisir pun tidak ada 1.800 yang pisang apa dong? Kalau pisang Ambon mahal. Kalau pisang biasa tidak ada juga satu sisir 1.800. Ini tahun 75 kayaknya jual. Ini harga tahun 75 kayak 1.800 nih. Rugi kan jual 1.800. Nggak apa. Ya kan kakak? Rugi lah dia jual 1.800 satu tandan. Satu tandan bukan satu sisir nih, satu tandan ini. Coba mereka bikin soal yang relevan dengan tahun sekarang mereka ya. Dia jual mungkin satu tandan tuh 54.000 mungkin ya. 1.800 nih. Itu kalau Jito sampai kakaknya setumbuk. Kok jual rugi? Hmm? Oh ya. Oke, satu orang sudah dapat jawabannya. Oke. Oke, sudah dapat 2 orang dapat jawabannya. Oke, sip. Oke. Karena sudah ada 2 orang yang mendapatkan jawabannya, tadi Kak Purnama sudah ya. Boleh saya dengar dari Kak Putra? Kira-kira bagaimana kakak bisa mendapatkan jawabannya itu 2.500
92.000. Iya Kak. Jadi kebetulan sebiasa bantu mama di pasar jual jadi serius ini Aduh, serius. Biasa jual aduh. bantu Oke, mama oke. jual di pasar Sorry, jadi sorry. Sorry, sorry. tidak perlu Lanjut. pakai rumus. Oh iya, Nah, jiwa-jiwa tiba-tiba yang pedagang sekali. Jiwa pedagang sekali. Oke, lanjut. jadi ini kan saya cuma lihat ini 80% sudah terjual. Uh, terus tersisa 360 berarti ada 20%. 20% ini sama dengan 360 tandang. Nah, Ya. kalau 80% dengan 20% berarti kita tinggal kalikan 4 saja. 4 kali 360 tandang. Berarti itu sekitar 1.440 tandang yang sudah dijual. Nah, tinggal dikalikan dengan harganya. 1.440 tandang dikali 1.800 rupiah. Jadi dapatnya 2.592.000. Begitu Ya. saja, Kak. Sip. Terima kasih Kak Putra ya. Jawabannya sih simpel itu ya. Atau bisa juga teman-teman tuliskan kan 20% ini kan sama dengan 360 tandang tadi ya. Nah, berarti berapa jumlah totalnya kalau dia 100%? Kalau 100% ya artinya kita tinggal bagi saja 360 ini. 360 kita bagi dengan 20%. Atau sama dengan 360 dibagi 0,2, itu sama saja dengan 360 dikali 10 per 2. Maka dapatnya sama dengan 1.800 tandan ya. Ini total ya. Total semua yang dia bawa ke pasar. Nah, 80%-nya itu sudah laku. Jadi 80% dari 0,8 dari 1.800 itu tinggal kalikan. Itu sama dengan tadi 1.440 tandan yang laku. Tinggal ini kita kalikan dengan harga per tandannya 1.800. Kita kalikan dapat hasilnya sama dengan 2.592. Ya. Kurang lebih cara kerja seperti ini sama seperti yang dijelaskan oleh Kak Putra tadi. Memang ya, berkah ibu memang. Anak baik itu begitu guys. Jadi jangan cuma belajar, bantu orang tua juga ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari soal nomor 1 kita ini? Oke, sip. Kalau tidak ada berarti kita ke soal selanjutnya dan mungkin ini akan jadi soal terakhir ya teman-temannya. Mohon maaf karena saya juga baterai tabletnya tinggal 8% juga. Silakan coba teman-teman kerjakan. Apabila CD sama dengan 9 dan CD kuadrat plus C kuadrat D sama dengan 63, maka 2 dalam kurung D minus C dikuadratkan sama dengan, oke, silakan coba teman-teman kerjakan. Oke, sudah dapat satu orang yang dapat jawabannya. Sip. Karena sudah ada yang dapat jawabannya, maka coba akan langsung saya terangkan saja ya. Apakah betul jawabannya C seperti yang didapat oleh Kak Ahmad? Kita lihat yang pertama, CD sama dengan 9. Oke, ini sudah kita tetapkan ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian kita lihat yang bagian CD kuadrat plus C kuadrat D sama dengan 63. Oke, yang bagian ini bisa kita sederhanakan atau kita faktorisasi bentuknya, yang ini bisa kita faktorisasi menjadi CD dikali D plus C sama dengan 63. Yang mana kalau kita coba kali masuk ya, CD dikali D ini menjadi CD kuadrat dan CD dikali C ini menjadi C kuadrat D. Bentuknya sama ya. Kemudian teman-teman lihat bahwa CD ini kan sama dengan 9. Ya. Maka dapat kita tuliskan kembali menjadi 9 dikali D plus C sama dengan 63. Maka D plus C sama dengan 63 per 9. Maka D plus C sama dengan 7. Oke?
kita sudah dapat D plus C-nya. Akan tetapi yang dicari itu adalah D minus C. D minus C ini berapa? Nah, bagian ini juga akan kita coba kita coba buka kurungannya ya. Kuadratnya akan kita coba buka. Dari D minus C kuadrat. Oke. Dari D minus C kuadrat ini dapat kita rubah menjadi D kuadrat. Oke. D kuadrat kurang 2DC atau CD ya. Sama aja. 2CD plus C kuadrat. Oke. Sudah kita buka dan kita lihat kembali, kita coba susun lebih rapi. Ini menjadi D kuadrat plus C kuadrat minus 2CD. Oke. Nah, sampai di sini kita bisa masukkan nilai CD di sini sama dengan 9. Akan tetapi kita belum mengetahui nilai dari D kuadrat dan C kuadrat. D kuadrat plus C kuadrat ini berapa? Oke. Jadi kita bisa ambil dari yang bagian sini. Ya. Dari bagian sini akan coba kita kuadratkan kedua sisi. Jadi akan saya rubah menjadi D plus C dikuadratkan sama dengan 7 kuadrat. Maka ini menjadi D kuadrat plus 2CD plus C kuadrat sama dengan 49. Yang mana sama CD tadi sama dengan 9, maka kita masukkan menjadi D kuadrat plus 2 kali 9 tambah C kuadrat sama dengan 49. Kemudian D kuadrat plus C kuadrat sama dengan 49 dikurangi dengan 18. Maka D kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan 31. Nah, kita sudah dapat D kuadrat plus C kuadratnya. Tinggal kita substitusi masukkan nilai-nilainya. Maka ini menjadi 31 dikurangi dengan 2 dikali 9 dikalikan dengan 2. Jangan lupa ya. Jangan lupa dikalikan dengan 2. Sama dengan 2 dikali 31 dikurangi 18. Sama dengan 2 dikali dengan 31 kurang 18 dapat di 13. Ya, 13. Sama dengan 2 kali 13 dapat 26. Maka jawabannya adalah di C. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum jelas mungkin? Oke. Sip. Kalau memang sudah cukup berarti saya pengen lanjutin soal yang ini tapi masih bisa kali ya? Boleh ya? Atau mau lanjutin soal ini nggak? Kayaknya menarik nih. Oh, ada yang gas. Ya udah, oke. Saya ralat ini jadi soal terakhir. Ya terpapar yang ini. Ayo deh. Ya udah. Ini jadi soal terakhir. Silakan coba teman-teman kerjakan. 2015 pangkat 2 dikalikan 2014 pangkat 2 kurang 2013 per 2014 pangkat 2 kurang 1 kali 2014 pangkat 3 plus 1 kali dengan 2013 pangkat 2 2013 pangkat 2 kali 2014 pangkat 2 tambah 2015 per 2014 pangkat 3 kurang 1. Coba, ya teman-teman kerjakan ini kayaknya menarik nih. Ya nanti habis ini saya langsung coba edit ya. Kalau bisa langsung upload, maka saya langsung upload. Ini kayaknya memang cukup panjang ya caranya ya. Ya kalau teman-teman tahu beberapa hal yang sifat-sifat identitas mungkin ya. Sifat-sifat identitas aljabar itu mungkin akan lebih mudah. Tinggal eliminasi substitusi. Oke, sepertinya sudah ada yang menyerah. Galileo juga sudah menyerah. Oke.
Akan coba saya terangkan saja ya. Jadi sebelum teman-teman mengerjakan soal ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa teman-teman ingat dulu, yaitu mengenai identitas aljabar, khususnya dalam pola faktorisasi. Jadi misalkan kita dapat bentuknya itu, let's say A kuadrat minus B kuadrat misalnya, A kuadrat minus B kuadrat, teman-teman bisa tuliskan ini menjadi A minus B kali A plus B. Oke? Oke. Bentar. Ini gimana? Oke. Sip. Kemudian bentuk yang kedua, jika teman-teman dapat bentuknya itu, ini ada bentuk pangkat 3 di sini ya. Misalnya A pangkat 3 minus 1 di sini ya, misalnya. Karena sesuai dengan soal. A pangkat 3 minus 1, itu bisa kita tuliskan menjadi A minus 1 dikalikan dengan A kuadrat plus A plus 1. Lalu yang berikutnya ada A pangkat 3 plus 1. Ini dapat kita pecah, kita faktorisasi menjadi A plus 1 dikalikan dengan A kuadrat minus A plus 1. Ya, jadi untuk case soal ini, teman-teman bisa mengingat beberapa pola faktorisasi yang seperti ini ya, agar lebih mudah untuk dikerjakan. Oke. Let's put box around this. Oke. Dan saya kecilin dulu. Jadi beberapa bentuk usaha ini teman-teman bisa ingat ya. Maka dengan berdasarkan sifat-sifat faktorisasi ini, coba kita kerjakan ya. Kita mulai dari yang bagian sisi kiri sini dulu. Kita lihat dari penyebutnya ya. Penyebutnya itu ada 2014 kuadrat kurang 1. Ini berdasarkan sifat-sifat tadi kita bisa pecah menjadi 2014 minus 1 kali 2014 plus 1. Oke? Kemudian yang bagian berikutnya ada 2014 pangkat 3 plus 1. Dia masih di penyebut bagian kiri sini ya. 2014 pangkat 3 plus 1. Ini juga bisa kita sebentar, kayaknya ini bikin aja. Oke. Ini bisa kita rubah juga menjadi sesuai dengan sifat-sifat tadi. Kita rubah menjadi 2014 plus 1, oke, dikalikan dengan 2014 kuadrat minus ya, minus 2014 plus 1. Oke. Nah, ini kita bisa selesaikan masing-masing nih. Ini kan menjadi yang bagian atas ini ya, 2014 kurang 1 jadi 2013 dikalikan dengan 2015. Yang ini menjadi 2015 dikalikan dengan 2014 kuadrat kurang 2013. Sampai di sini bisa tangkap ya. Oke, kemudian ini kita kesampingkan dulu. Oke. Kita lihat yang bagian sini lagi, bagian kanan. Penyebutnya. Penyebutnya itu kan 2014 pangkat 3 kurang 1.
Ini bisa kita tuliskan menjadi 2014 kurang 1 dikali 2014 kuadrat plus 2014 plus 1 sama dengan 2013 dikalikan 2014 kuadrat plus 2015. Tebak. Oh, ada yang tebak B. Oke, sip. Sabar, ini bisa plus 1 tidak ya sebenarnya? Ini sini. Bentar. Untuk penyebutnya ini, oke. Kayaknya ini tetap 2014 plus 1 dulu. 2014 plus 1, maka yang ini juga kita masih 2014 plus 1 dulu. Oke, sip. Nah, ini penyebut-penyebutnya sudah. Untuk penyebut-penyebutnya sudah. Sekarang kita coba lihat bagian pembilang-pembilangnya ya. Kita lihat pembilang-pembilangnya, sepertinya tidak terlalu ada masalah untuk pembilang-pembilangnya. Di sebelah kiri 2015 kuadrat kali 2014 kuadrat kurang 2013. Yang sebelah kanan itu 2013 kuadrat kali 2015 kuadrat plus 2015. Oke, berarti kita bisa tulis ulang ini persamaannya. Kita tulis ulang menjadi 2015 kuadrat dikali 2014 kuadrat kurang 2013 per ini menjadi 2013 kali 2015 dikalikan dengan 2015 dikali 2014 kuadrat kurang 2014 plus 1. Oke. Berarti ini yang bisa hilang 2015 kuadrat dengan 2015 kali 2015 ini. Ini hasilnya kuadrat juga. Oke. Kemudian yang bagian kanan kita tuliskan kembali. Bagian kanan ini menjadi 2013 kuadrat kali 2014 kuadrat plus 2015 per 2013 dikalikan dengan 2014 kuadrat plus 2014 plus 1. Oke. Ada yang bisa saling menghilangkan tidak ya? Oh ya, karena ini perkalian ya. Karena ini perkalian pecahan. Sebentar. Kayaknya jangan dulu hilang-hilang ini. Sabar, mira-mira ini. Karena ini perkalian pecahan, jadi kita bisa tuliskan. Bentar, ini karena ini perkalian, berarti kita bisa tuliskan pembilang dan penyebutnya menjadi ini ada kecilin dulu. Oke. Ini ada 2015 yang dari sisi kanan, sisi kiri, 2015 kuadrat dikali dengan 2014 kuadrat minus 2013 dikalikan dengan yang dari sisi kanan saya tulis warna merah saja ya. 2013 kuadrat kali 2014 kuadrat plus 2015 per 2013 kali 2015 yang ini jadi 2015 kuadrat kali 2014 kuadrat kurang 2014 plus 1
Yang dari sisi kanan itu kita kalikan dengan 2013 kali 2014 kuadrat plus 2014 plus 1. Oke, berarti ini kita bisa eliminasi. 2015 kuadrat dengan 2015 kuadrat habis. 2013 kuadrat dengan 2013 ini, dua-dua ini bisa habis kuadrat-kuadratnya. Kemudian 2014 kuadrat plus 2025 ini habis dengan 2014 kuadrat plus 2025 ini. 2015, sorry. Kemudian ini 2014 kuadrat kurang 2013 sama dengan ini. 2014 kuadrat kurang 2013. Habis. Berarti hasilnya sama dengan 1. Oh, panjang-panjang dapat hasil cuma 1. Oke deh. Maka jawabannya adalah E. Ya, memang karena TBS mengasalkan ini ya. Kerja panjang-panjang dapat hasil cuma 1. Oke, jawabannya adalah 1. Untuk soal sepanjang ini. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Nah, teman-teman. Ada yang masih kurang jelas? Pusing ya. Memang angka-angka ini bikin pusing. Tapi ya, pada akhirnya jawabannya cuma 1. Berarti ya sudahlah. Tapi teman-teman bisa mengerti ya penjelasannya ya. Bisa mengikuti ya. Dan paham. Bisa. Oke, sip. Thank you. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman. Oke deh. Terima kasih teman-teman sudah join kelas kita malam hari ini. Lama ya, cukup panjang ya ini ya, kelas kita malam ini ya. Artinya saya akan edit panjang juga ini video ya. It's okay, oke. Terima kasih teman-teman sudah join kelas kita malam hari ini. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Nanti kita masih coba selesaikan soal-soal yang tadi ya. Masih banyak juga nih mau kita selesaikan. Ya, masih ada cukup banyak juga. Kita akan lanjut. Terima kasih untuk kebersamaan meetingnya malam hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Oke? Oke. Good luck. Terima kasih guys. Selamat malam.